Baru gabung ini gambaran dari materi yang akan kita bahas seperti yang nanti kalian akan apa akan presentasikan. Ini kenapa belum ini ya belum ada yang ngumpulin tugasnya ini kan harusnya kan 3 hari sebelum kuliah kan ini sudah apa karena diundur. Hmm. Nggak ada konfirmasi loh, PJ-nya juga nggak konfirmasi. Kemarin yang untuk praktek pemberian yang berkualitas ini sudah belum ya? Sudah belum yang ini? Kalau diem aja ini gimana ini? Izin menjawab, setahu saya ini belum dikasih Bu waktu pertemuan terakhir. Belum. Oke, terakhir berarti baru ya kualitas kepemimpinan itu ya, yang syarat itu seperti kejujuran, kemudian keikhlasan dan seterusnya ya. Nah, sekarang dalam prakteknya itu ada beberapa yang biasanya dipraktekkan atau yang kepemimpinan yang dipraktekkan yang dianggap berkualitas itu ada 5. Yang pertama adalah model Dubai, kemudian inspire, assess fashion, challenge the process, enable others to act, dan encourage the heart. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud Dubai di sini? Nah, Dubai di sini itu sebenarnya pemimpin itu harus memiliki atau menjadi teladan, menjadi model dalam sebuah organisasi. Apakah itu kedisiplinannya, apakah motif kerjanya yang tinggi, ya, kemudian jadi sikap, perilaku, perkataan itu bisa menjadi pegangan bagi para bawahannya bahwa dia itu menunjukkan contoh yang baik. Ya, jadi di sini ada kolaborasi antara atasan dengan bawahan sih. Dan di dalam DPI ini biasanya organisasinya itu mempunyai budaya yang difahami dan dipraktekkan secara bersama-sama dari level paling bawah sampai level yang paling atas. Ya, yang kemudian yang kedua, ya, itu pemimpin. eh, itu dia harus mampu ya. Artinya pemimpin itu dia harus mempunyai visi yang jelas. Jangan mempunyai pemikiran yang sama dengan bawahan. Dia harus berpikir ke depan yang mungkin orang belum terpikirkan, kita seorang pemimpin itu sudah terpikirkan. Ya, misalnya eh, ya, mungkin bisa dikatakan kayak IKN itu adalah sebuah mimpi ya atau visi dari seorang kepala negara yang dia melihat bahwa di Jawa ini nantinya sudah tidak mampu lagi untuk menampung aktivitas berbangsa dan bernegara, terutama mungkin kegiatan ekonomi atau misalnya untuk pemerataan sehingga untuk pulau-pulau yang mempunyai tanah yang luas dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan pusat-pusat kegiatan ekonomi terutama ya. Nah, dimulainya kegiatan ekonomi itu tentunya harus di sana harus ada pemerintahan, ada sekolah. Karena ada pemerintahan pasti nanti akan berdiri sekolah. Kalau sekolah ada berarti nanti ekonominya bergerak dan seterusnya. Nah, ini yang kadang-kadang sekarang mungkin masih jadi polemik ya, dianggap bahwa IKN itu adalah apa ya, proyek yang tidak prioritas lah ya, apalagi dianggap kurang kurang marketable gitu ya kira-kira. Nah, tapi mungkin di sisi lain ini nanti di masa yang akan datang
bisa jadi nanti bahwa ibu kota negara itu akan berpindah seperti dulu yang terjadi di Malaysia, ya. Di Malaysia itu kan, kalau dulu kan Malaysia itu kan di pusat kota kayak sekarang ini di Jakarta lah. Kemudian kan berpindah di tengah hutan, ya, mana hutan itu di apa? Di dibuat menjadi sebuah pusat kegiatan pemerintahan. Kemudian di sana kemudian sekolah banyak berdiri sehingga sekarang daerah itu yang tadinya hanya menghasilkan apa, hutan gitu ya. Artinya apakah itu dalam bentuk kayu, apakah itu dalam bentuk yang lain. Nah, sekarang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Ya, memang itu butuh butuh waktu yang panjang, ya. Kemudian yang ketiga, ya, jalannya proses itu di dalam mencapai tujuan itu seorang pemimpin itu, ya, dia harus, ini bukan berarti oh pemimpin itu hanya menjadi model saja, tidak. Jadi pemimpin itu juga menjadi model, kemudian harus punya visi yang jelas ke depan gitu ya, punya pemikiran yang berbeda dengan bawahan gitu kan. Kemudian dia apa itu, challenge. Jadi dia apa itu, menerima tantangan. Jadi kalau ada kendala-kendala itu bukan dianggap sebagai sebuah kelemahan dan sebagainya, itu dianggap sebuah tantangan untuk memajukan organisasi, ya. Nah, di dalam menghadapi kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang ada ini tetap melibatkan bawahan. Sehingga bawahan tahu persis apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukan untuk bisa mencapai tujuan. Ya, nah kemudian others to X, ya, kita tahu bahwa sekarang ini dikatakan bahwa keberhasilan seseorang itu bukan individu, ya, tapi lebih kepada keberhasilan tim. Karena memang dunianya sudah berubah. Kalau dulu yang dianggap yang namanya apa, keberhasilan itu ya kalau dia memang bisa tampil hasil karya sendiri gitu. Tapi kalau sekarang ini kan nggak bisa seperti itu. Ini contohnya, tidak ada satu negara pun yang mampu bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Dia pasti harus berkolaborasi dengan negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan negara tersebut. Apakah itu kerjasamanya dalam bentuk bidang ekonomi, sosial, ya, pertahanan, keamanan, hukum dan sebagainya. Nah, itu dia pasti ada kerjasama dengan negara lain. Kita lihat misalnya dalam setiap negara itu kan ada kedutaan. Nah, duta itu kan adalah salah satu bentuk dari eh, apa itu, tim, kerja tim, ya. Tapi itu sifatnya kan internasional. Nah, itu baik sifatnya bilateral maupun multilateral. Bilateral bagaimana jika hanya ada dua negara. Multilateral kalau ada beberapa negara. Itu maksudnya seperti itu. Sehingga nanti di sini akan ada kolaborasi, ya, kan ada apa? Oh ya, tentunya untuk membangun kepercayaan, ya. Ya, karena kita tahu bahwa terutama di dunia ekonomi itu kepercayaan itu sangat penting. Ya, kadang-kadang kita hanya berbekal berbekal kepercayaan orang untuk membuka usaha, kita tidak perlu punya modal yang besar. Tapi karena orang percaya sehingga kemudian mau berinvestasi. Investasi itulah nanti dia bisa mengembangkan usahanya. Dan yang kelima, encourage to hedge itu, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan dorongan kepada bawahan untuk bekerja dengan lebih baik. Ya, apakah itu dengan cara menegur, apakah itu dengan menyapa, ya, maksudnya kalau menegur itu biasanya orientasi kita, pikiran kita itu sifatnya karena dia melakukan kesalahan. Tetapi misalnya kalau menyapa, ya, ada kesalahan-kesalahan atau ketidakmampuan bawahan, kemudian dipanggil ke apa, ketidaktahuannya di mana dan sebagainya, sehingga nanti dari pimpinan itu memberikan solusi. Ya, apakah, nah, atau misalnya bukan hanya dengan cara apa, bertanya, kemudian itu bertanya, ya. Kalau dipanggil itu biasanya sudah memiliki apa ya, hal yang sifatnya khusus. Apakah itu karena kelemahannya atau karena kelebihannya? Karena dengan kelebihan yang dimiliki, biasanya dia akan memperoleh kepercayaan dari atasan itu lebih besar dan bisa juga dia akan menjadi leader dalam sebuah tim untuk sebuah proyek. Ya,
Nah, kita tahu misalnya di dalam pergaulan itu kan tidak selalu harus berkomunikasi secara lisan, tapi dari gestur tubuh kita tahu, ya. Misalnya cara memandang kita seperti apa, cara menghargai kita seperti apa, dari gestur tubuh itu bisa. Nah, semua hal ini yang harus dipraktekkan atau yang harus dilakukan seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi. Untuk apa? Agar eh, apa ya? Aroma leadershipnya itu dirasakan oleh bawahan. Bukan hanya orang takut karena karena dia punya jabatan sehingga saya takut. Jangan seperti itu karena itu tidak akan produktif. Tapi kalau misalnya kalau misalnya atas atas kesadaran dan atas kebersamaan itu akan berbeda karena akan saling mengisi, akan saling memberi masukan antara atasan dengan bawahan atau bawahan ke atasan, ya, sehingga bisa dicari jalan keluar terbaik dengan risiko yang terendah, ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa, ini adalah komitmen, ya, bukan komit ya, misalnya seperti syarat lah ya gitu. Harus nilainya jelas, nilai pribadi seseorang itu jelas. Kita tahu bahwa bagaimanapun profesionalnya seorang pemimpin, ya, itu pasti tidak lepas dari nilai yang dianut oleh orang tersebut. Value-nya itu seperti apa? Value ini biasanya tidak dipengaruhi oleh latar belakang. Apakah itu pendidikan, apakah itu pendidikan di rumah, kemudian mungkin latar belakang pendidikan secara formal, lingkungan dan sebagainya. Ya, nah kemudian kita bisa menyesuaikan antara nilai-nilai yang ada dalam diri kita dengan yang ada dalam sebuah organisasi. Artinya kamu mungkin mempunyai nilai yang berbeda antara di rumah dengan di kampus. Ya tentunya berbeda karena kalau di rumah mungkin kamu tidak setuju dan sebagainya kamu bisa teriak-teriak. Tapi kalau kamu di kampus kan nggak bisa begitu. Nah itu kan artinya kamu mampu beradaptasi bagaimana caranya bahwa menyelaraskan antara bicara kita, sikap kita, perilaku kita yang disesuaikan antara nilai yang ada di diri kita dengan dengan yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, ini harus bisa seperti itu, ya. Tapi memang dalam batasan-batasan tertentu itu ada yang sifatnya mutlak. Misalnya apa nilai-nilai keagamaan. Nah, itu tidak bisa menyesuaikan, ya, tidak karena mau itu hubungannya sudah vertikal, ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat skala prioritas. Ya, kita tahu bahwa keinginan manusia itu banyak. Nah, tentunya semua pengennya kan bisa tercapai. Tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah seorang pemimpin itu juga harus bisa membuat skala prioritas. Mana yang paling mendesak dan harus segera dilakukan, ya, karena kalau tidak bisa membuat skala prioritas ini bisa saja dia akan kehilangan peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Dan yang keempat adalah membuat visi. Ya, kalau visi ini sebenarnya ide bisa ide pertama itu dari pimpinan, tetapi kemudian diolah, digodok gitu ya dengan tim. Nah, visi ini kayaknya masuk akal enggak, bisa tercapai enggak, terus nanti sesuai dengan perkembangan masyarakat atau enggak. Kalau di dunia bisnis akan sesuai dengan pertumbuhan bisnis enggak, ya. Sekarang ini harus mau tidak mau harus menyesuaikan dengan teknologi, perkembangan teknologi atau apa memang semua akan digitalisasi dan sebagainya. Nah, ini kan hal-hal yang harus di, apa harus dipertimbangkan. Seperti misalnya karena ini akan terimplementasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Misalnya saja UNJ itu dia berharap di 2045 nanti di Indonesia emas itu bisa menjadi universitas levelnya itu world class ya, jadi kelas dunia gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa diwujudkan dalam 2 atau 3 tahun. Makanya dalam jangka waktu lama itu sudah jangka waktu lama itu akan bisa diwujudkan
Tapi mulai ke aktivitasnya harus mulai dari sekarang. Contohnya saja sekarang kita sudah mulai, terutama di uji coba itu adalah Fakultas Ekonomi yang dianggap sebuah fakultas yang marketable ya, itu membuka kelas internasional. Nah itu dalam rangka apa ini world class study. Walaupun internasionalnya itu berbeda dengan apa yang dilakukan di UI, di UGM, di Undip ya. Kita baru merintis. Caranya apa? Dengan dianggap internasional di sini, misalnya dalam hal bahasa yang digunakan. Masih sebatas bahasa yang digunakan, bahwa kalau yang reguler memakai bahasa Indonesia, kalau mereka berbahasa Inggris. Tetapi kalau di UI, kalau kita bandingkan karena dia sudah lebih lama ya, eh, di UI itu udah lebih dari 15 tahun, bahkan mungkin 20 tahunan ya. Itu kalau dia itu sudah dari awal itu sebab membuka kelas internasional itu sudah jelas dia itu MOU-nya kerjasamanya dengan mana? Oh, misalnya Monash. Kalau yang di Inggris di mana, di Amerika di mana, sehingga dari programnya itu sudah ketahuan bahwa kalau misalnya kalian mengambil misalnya psikologi, psikologi itu kerjasamanya dengan Monash Australia, Monash yang di Australia misalnya ya, maka sudah jelas karena diprediksi dia nanti lulus apa lulus selama 4 tahun, maka 2 tahun di dalam negeri, 2 tahunnya di luar negeri. Tetapi nanti efeknya itu adalah mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh 2 ijazah, double degree gitu ya. Jadi ijazah yang dikeluarkan oleh UI dan ijazah yang dikeluarkan oleh Monash. Nah itu dari awal sudah jelas. Tapi kita itu karena lagi merintis tidak seketat itu sehingga atau tidak seperti mereka gitu. Kalau mereka itu udah jelas, tapi dalam perkembangannya sekarang ternyata berubah, tidak seperti itu lagi. Apa kalau sekarang ini yang penting bahwa mereka pernah dalam yang ngambil internasional itu terutama di luar pembelajaran di dalam kelas berbahasa Inggris ya, seperti Undip itu cukup 1 tahun dia di luar negeri. Nanti dia tinggal milih MOU-nya itu dengan mana saja. Misalnya ada ya kemarin itu anak FISIP ya, anak FISIP, anak komunikasi, dia ngambil di Korea selama 1 tahun. Nah, itu sudah dianggap bahwa nanti bahwa ijazahnya itu dia akan mendapatkan 2, kemudian dia akan di Koreanya hanya 1 tahun, kemudian yang 3 tahunnya di sini. Itu kita berasumsi bahwa dia selesai dalam 4 tahun. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu apa ya? Salah satu upaya dari UNJ untuk mewujudkan eh, apa menjadi universitas yang berkelas internasional. Seperti saat ini misalnya UNJ itu baru saja udah dipublish ya bahwa kita termasuk perguruan tinggi yang berada di ranking antara 300 sampai 400 di kelas dunia. Nah, kita kan tahu ya, memang masih ratusan ya. Tapi kita lihat saja berapa ribu universitas. Artinya ini sudah mulai mulai naik, mulai naik, mulai naik karena mungkin akreditasinya sudah mulai sebagian besar sudah unggul gitu ya. Kemudian mungkin akreditasinya sudah internasional. Nah, ini salah satu ukuran-ukuran yang dipakai bahwa nanti dia ini apa berkelas internasional kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah mencari peluang untuk mencari inovasi. Ya, jadi inovasi itu harus selalu dilakukan. Ya, kemudian uji coba juga begitu. Ya, makanya sekarang ini diharapkan setiap prodi itu nanti ada. Kalau kita kan belum ada, kita tidak bisa memaksakan bahwa mahasiswa itu harus belajar di luar negeri, misalnya minimal 1 tahun kan nggak bisa. Ya, kenapa? Karena mungkin ada kendala secara finansialnya ya, karena itu kan
berbiaya sendiri dan di sana itu mahal, maka paling tidak itu adalah KKL. KKL itu diharapkan nanti setiap prodi ada yang ke luar negeri. Jadi mulai hal-hal yang dari situ dulu, mulai dari hal-hal kecil ya, seperti kemarin itu ada sekitar 120 yang mereka KKL-nya ke Singapura, Malaysia. Nah, ini bisa dilihat dengan seperti itu diharapkan nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional secara aktual gitu ya. Jadi bukan hanya seminar internasional daring, nah itu bukan begitu. Sehingga diharapkan nanti dengan mereka visit itu diharapkan paling tidak mereka bisa melihat secara langsung mekanisme ataupun proses pembelajaran di luar negeri itu seperti apa. Ya. Oke. Selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, tadi kolaborasi ini menjadi kunci ya, karena ini kerjasama kolaborasi itu kan akan memperoleh kepercayaan. Kenapa sih orang kalau diterima di UI dengan di UNJ pasti orang milih UI? Itu kan karena dia percaya, ya. Misalnya kalau mungkin kita 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 logis aja ya kalau di UI dengan wajib mungkin tidak sebanding gitu. Tapi UI dengan UGM kenapa orang memilih UI gitu. Kan dianggap kalau UI itu dekat dengan pemerintahan dan banyak alumni yang jadi menteri dan sebagainya. Dan dia lebih banyak kerjasamanya dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk mengembangkan kolaborasi dan kerjasama ya. Ini karena kepercayaan tadi. Nah, kemudian seorang pemimpin itu harus berani atau rela berbagi kekuasaan itu artinya memberikan pemenang. Jangan semuanya dikerjakan sendiri, ya. Tapi harus tahu batasannya. Misalnya, kalau kita lihat dalam struktur organisasi itu kan ada misalnya level high management. Nah, high management itu kan yang sifatnya itu umum tetapi berlaku semuanya dan dia yang bertanggung jawab penuh ke bawah. Nah, tapi yang middle, misalnya manajer, nah itu diberikan pemenang untuk mengambil keputusan pada batas mana, misalnya bagian finansial. Oke, kalau misalnya pembelanjaan senilai di bawah 150 juta tidak perlu mendapatkan ACC dari dirutnya misalnya. Nah, itu sudah berbagi kekuasaan. Atau misalnya di dalam pengambilan keputusan untuk rekrutmen, siapa yang diterima, siapa yang tidak, ya itu jangan sampai ke dirutnya. Karena kalau seperti itu dia tidak punya kesempatan atau tidak punya waktu untuk bagaimana dia mengembangkan organisasi yang ada. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus ada pembagian kekuasaan itu harus ada. Mau memberikan wewenangnya, jangan semuanya di, diambil sendiri. Ya, kita lihat misalnya dalam skala fakultas kita saja. Jangan semua semua kebijakan itu Pak Rizan yang mengambil, tapi sudah dibagi. Oh, kalau bagian akademik berarti Ibu Rika, bagian keuangan berarti Pak Agung Krisna, bagian kemahasiswaan berarti Pak Unggulnya. Itu artinya berbagi kekuasaan. Bukan berarti karena yang memiliki keputusan itu misalnya bagian akademik Ibu Rika, kemudian Pak Rizan tidak bertanggung jawab karena pasti mereka hanya cukup koordinasi saja. Oh, misalnya untuk kurikulumnya, dengan kurikulum seperti apa dibuat dulu, dirancang dulu dan sebagainya, baru kemudian diskusi dengan dekan, apakah ini disetujui atau tidak, atau ada masukan apa tidak, ini maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang kesembilan adalah mengenali kontribusi, ya. Artinya mengenali kontribusi itu, ya seorang pemimpin itu harus tahu karyawannya, seberapa jauh dia memberikan kontribusi. Karena tidak mungkin semua karyawan itu memberikan kontribusi yang sama. Namanya karyawan itu pasti ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang kreatif, ada yang tidak, itu pasti. Nah, ini untuk apa? Untuk memberikan apresiasi. Untuk apa apresiasi? Untuk memberikan semangat bahwa bahwa orang yang mempunyai prestasi itu dihargai. Makanya kalau kita lihat misalnya kalau kamu misalnya ke McD saja itu kan selalu ada setiap minggu, oh sales minggu ini yang terbaik si A. Nah itu kan
sebuah apresiasi, terlepas dari apakah dia mendapatkan penghargaan atau tidak, tapi dengan dia penghargaan misalnya secara ekonomis gitu ya, apakah dia dikasih bonus misalnya, ataukah dia menaik jabatan karena 3 kali berturut-turut misalnya dan sebagainya. Nah, terlepas dari itu semua, dia sudah dihargai dengan cara dia dipublish, ya. Kalau anak sekolah gimana? Biasanya kan setiap hari Senin itu diumumkan siapa yang mempunyai prestasi, kalau menang lomba apa dan sebagainya, itu dalam rangka memberikan apresiasi. Kemudian yang ke-10 adalah memberikan selebrasi, ya. Jadi artinya di sini itu selebrasi di sini ya artinya inilah merayakan lah ya, merayakan ya. Kalau ini kan hanya tahu, oh siapa yang berprestasi. Nah, selebrasi itu ya yang diumumkan tadi. Jadi antara ini dengan ya 8 sampai 9, 10 ini sebenarnya merupakan satu rangkaian kegiatan. Gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin itu, semua orang dianggap sama, kemudian digaji sama. Nah, itu yang membuat nanti orang itu tidak mempunyai semangat untuk bekerja. Dan tentunya tidak adil ya, karena pengertian adil itu tidak harus sama. Adil itu harus sesuai dengan kontribusi. Ya. Nah, kemudian di dalam teori kepemimpinan, ya pemimpin itu kita melihat ada beberapa teori kepemimpinan. Ya, yang pertama adalah teori genetik ya. Jadi genetik itu memang dilahirkan seperti raja gitu ya. Ya, walaupun dia nggak pintar, nggak ini, tapi karena secara genetik dia anak raja, terutama kalau kayak kayak Inggris itu ya, itu lebih diutamakan yang laki-laki gitu ya. Nah itu dia mau tidak mau, bisa tidak bisa dia akan tetap menjadi raja karena biasanya itu kan dia menjadi lambang kan gitu ya. Nah, ini kalau uh, teori genetik itu seperti itu. Tapi kita tahu bahwa teori genetik ini bagi negara-negara maju, walaupun dia secara otomatis akan menjadi raja, biasanya dari kerajaan itu sendiri juga dia dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Misalnya kalau di Inggris itu misalnya harus ada wajib eh, militer, ya, harus sekolahnya di sini, harus apa, dan itu kan sudah menjadi standar yang harus dipenuhi oleh calon raja itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah teori sosial. Nah, kalau teori sosial itu ini dikatakan leaders are made and nurtured. Artinya ini memang dipersiapkan. Pak Lizan menjadi dekan itu bukan karena ayahnya dulu dekan, tidak. Tapi dia meniti karir dari bawah, kemudian dia beliau menjadi eh, apa dekan yang jadi juga begitu dan seterusnya. Nah, jadi kalau teori, nah umumnya itu adalah sekarang di sini karena kita tahu bahwa raja-raja itu sekarang kan dalam sebuah negara itu dia bukan menjadi kepala pemerintahan tapi hanya sebagai lambang atau simbol dari negara saja, ya. Nih. Kemudian yang ketiga itu adalah teori ekologis. Teorikus ini sebenarnya ini campuran ya, campuran antara genetik dengan ekologi, dengan sosial. Ya, kamu lihat itu bagaimana performa dari siapa itu, yang dari Spanyol tuh, Eleonor ya, itu kan dia perempuan tapi juga dia ikut wajib militer, ikut pendidikan ini itu dan sebagainya dalam rangka nanti dia karena dia adalah anak tertua dari anak raja itu sendiri sehingga dia mau nggak mau nanti kan yang akan jadi ratu. Nah, itu namanya teori ekologis. Ya, tapi sebagian besar ya terutama untuk perusahaan-perusahaan yang profesional itu biasanya dia sosial ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat tipe kepemimpinan. Orang itu di dalam memimpin itu ada beberapa tipe atau gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah otokratis. Ya, otokratis, militeristis, paternalistik, karismatik, dan demokrasi. Ya, militeris sebenarnya ini militer ya, mempunyai
hampir sama dengan otokratis sebenarnya. Tetapi kalau ini itu beda. Bedanya di mana? Kalau otokratis itu biasanya raja bisa dikatakan otokratis, tapi raja tidak bisa dikatakan milih gitu loh. Sekarang kita lihat pada otokratis. Kalau otokratis itu menganggap apa ya? Organisasi itu miliknya. Kalau dalam sebuah perusahaan itu bentuk bentuk perusahaannya itu adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan itu ya bukan agak organisasi yang dilakukan secara profesional, tapi ya tergantung pada pemiliknya kan gitu. Yaitu miliknya gitu, menjadi milik pribadi. Ya, kemudian dia mengidentikan tujuan pribadi itu menjadi tujuan organisasi. Ya, kan beda ya. Kalau kalau non kalau misalnya perguruan tinggi misalnya di UMJ saja ya, itu kan tujuan UMJ tadi saya katakan menjadi universitas apa berkelas dunia gitu ya. Itu kan bukan tujuan pribadi dari seorang rektor. Dia memantapkan visi seperti itu karena melihat perkembangannya, tuntutannya seperti itu, kan gitu. Tetapi kalau di otokratis ini menganggap bahwa ya tujuan individunya itu bagaimana mencapainya itu melalui organisasi yang dia miliki atau yang dia pimpin. Nah, di sini yang namanya bawahan itu hanya sebagai alat produksi saja. Jadi dia tidak sebagai partner, tapi sebagai alat. Ya, nah biasanya ini ciri khasnya itu adalah ini tidak menerima kritik atau saran atau pendapat orang lain karena menganggap bahwa sangat tergantung pada satu orang lah intinya gitu. Jadi organisasi ini tergantung pada satu orang. Karena apa? Orang yang bersangkutan atau pemimpin tersebut tidak alergi kritik, saran, pendapat orang lain. Ya dia kekeh aja dengan pendapatnya gitu. Ya, nah ini bersifat pada formal. Makanya kadang-kadang kalau kita bekerja di perusahaan perseorangan itu kan demo nggak ada. Kalau kamu mau ya saya bayar sekian, kalau nggak mau ya silahkan keluar kan cuma gitu aja. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang berbentuk PT kan nggak, karena itu pemiliknya adalah para pemegang saham yang notabene itu orangnya banyak gitu. Nah, sifatnya karena otokratis, ya karena pada satu orang tadi, maka dia sifatnya itu paksaan. Jadi semua itu ada paksaan, ada ancaman. Ya, jadi punishment itu sangat jelas. Suka tidak suka itu di sini biasanya sangat bermain gitu ya. Ya, kalau kamu bilang dengan otoriter itu sebenarnya sama aja dengan otokratis itu. Kemudian yang kedua adalah militerisme. Ya. Nah, kalau militer itu ya seperti yang kamu pahami itu, dunia militer itu ya setiap menggerakkan bawahan itu apa ya melalui perintah itu. Jadi nggak ada yang namanya bawahan disuruh oleh atau diberi tugas oleh atasan kemudian mengelak itu nggak ada ya. Dunia militer itu nggak ada seperti itu. Bahkan untuk karirnya saja sangat tergantung pada atasannya. Kan berbeda dengan perguruan tinggi. Saya kalau diminta misalnya ikut pelatihan ini nih, nah saya bisa aja menolak gitu. Saya nggak bisa karena begini gini 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 gini. Nah itu bisa aja. Tapi kalau di dunia militer nggak bisa. Begitu komandannya ngomong kamu harus ke sana, ya udah apapun yang terjadi dia harus berangkat. Ya, jadi di sini adalah berdasarkan perintah. Jadi tongkat komandonya itu nggak bisa ditawar gitu. Nah, ini saya katakan, ini pangkat jabatan sangat pengaruh. Ini termasuk sampai tadi saya katakan untuk karir, untuk jabatan itu sangat tergantung atas atasan. Makanya kalau kita lihat yang di orang-orang militer itu apapun yang bilang siap, siap, siap. Nah, karena begitu, ya hidupnya itu seperti tergantung pada dia gitu. Ya, mereka seolah-olah bekerja itu ya pada atasannya, bukan kepada lembaga. Berbeda dengan sebuah sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan misalnya seperti yang saya pahami gitu ya. Itu ya kalau saya itu menganggap ya saya bukan saya melawan atasan enggak, tetapi kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai gitu ya, dan saya nggak mau gitu misalnya. Nah, nggak maunya itu tidak akan mempengaruhi karir saya gitu, hidup saya, pendapatan saya gitu kan enggak. Nah, kemudian di militer itu senang akan formalitas, ya. Kamu lihat orang militer itu pagi datang upacara, mau pulang upacara, itu formalitas seperti itu. Apapun itu kalau di ini kan tuh selalu saja ada upacaranya gitu. Ya, kalau kamu lihat misalnya, oh ada jenderalnya mau datang, nah itu pangkat di bawahnya semuanya datang menyambut gitu. Nah, kan berbeda dengan kita gitu ya. Kalau misalnya ada kegiatan, rektor mau datang, kadang-kadang rektornya ya hanya di apa dijemput sama panitia udah cukup. Kadang dekannya nggak datang ya nggak masalah gitu. Yang itu sudah komunikasi memberitahu karena dia mempunyai aktivitas yang lebih mungkin schedule-nya sudah lebih dulu di apa dijadwalkan kan gitu. Disiplin tinggi itu jelas ya. Nah, kritik itu biasanya nggak berani kalau di dunia militer tuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah paternalistik. Paternalistik itu lebih kepada dia kurang percaya pada bawahan, ya. Terlalu tidak percaya bahwa takut nanti salah, takut nanti nggak berhasil gitu ya. Jadi kadang-kadang terlalu protektif gitu ya. Nah, sehingga kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan itu nggak ada gitu. Nah, itu pada paternalistik itu seperti itu. Karena pelimpahan wewenangnya nggak ada. Ini kan berbeda dengan yang nanti yang demokratis ya. Kalau yang demokratis itu pasti pelimpahan wewenangnya itu jelas gitu. Ya. Nah, pada paternalistik ini agak sama dengan yang otoriter tadi, tapi dia itu eh, apa ya? Menganggap dirinya itu lebih tahu dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau otoriter kan enggak ya, tergantung pada maunya dia gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah karismatik. Nah, kalau karismatik ini berbeda ya, beda dengan yang lainnya. Karena kalau karismatik itu seperti ada aura tertentu. Ya kalau saya berpikir sih gini, seorang pemimpin yang karismatik itu given. Given itu artinya pemberian dari Tuhan lah gitu ya. Tidak bisa dibentuk, tidak bisa disiapkan ya. Karena banyak orang yang menjadi pemimpin luar biasa gitu, yang baik gitu, tapi dia tidak punya karisma. Contohnya Pak John Kennedy, ya Indira Gandhi, apa itu Mahatma Gandhi, Soekarno gitu. Itu kan sangat karismatik. Ya, bahkan kayak Soekarno itu mengalahkan populernya mengalahkan nama negaranya sendiri. Gitu. Kalau dikatakan misalnya dari mana, dari Indonesia, mungkin nggak mengenal. Begitu bilang Soekarno, oh Soekarno, gitu. Nah, itu karismatiknya. Nah, kayak Soekarno itu kita lihat ya, anaknya yang menuruni mempunyai karisma itu ya Mega gitu. Kita lihat aja Mega itu menjadi ketua PDIP sudah berapa puluh tahun, mungkin sejak berpisah menjadi PDIP kali ya, sebelum PDIP aja sudah gitu ya. Nah itu nggak ada yang berani. Kenapa? Karena yang dijual itu karismanya itu, bukan karena kemahirannya dalam berpolitik, bukan. Karena dengan karisma itu orang akan patuh, apa yang diomongin itu dianggap benar. Kalaulah dia salah pasti akan dilindungi, akan ditutup gitu. Nah, ini realisme itu agak susah ya. Jadi, nah yang terakhir adalah demokratis. Ya, ini yang umum terjadi. Kamu saya pikir sudah merasakan kan pernah ya di antara kalian itu ikut dalam panitiaan ya. Itu kan kamu jelas ketua panitianya itu otoriter apa enggak, dia mau menerima masukan apa enggak gitu ya. Nah, biasanya yang jelas itu dalam pengambilan keputusan itu tidak mau dia sendiri gitu, tapi biasanya disepakati di antara anggota tim ya. Jadi menselaraskan antara tujuan individu dan kepentingan umum ya. Itu seperti itu. Artinya walaupun dia ngotot seorang pemimpin ngotot kalau nanti bawahannya atau timnya itu tidak setuju bisa saja ini pendapat tim yang akan dilaksanakan. Ya, sehingga di sini dia menerima saran, pendapat, dan kritik dari orang lain. Itu hal yang biasa.
ya, dan toleransinya itu tinggi pada demokrasi kalau terjadi kesalahan di bawahan itu, ya. Oke. Di sini lebih mengutamakan pada kerjasama, ya. Jadi bukan kerja individu, karena sebenarnya keberadaan sebuah organisasi itu eh, sangat ditentukan oleh teamwork, gitu. Bukan kerja individu. Berbeda di otoriter itu biasanya di sana menugasi orang itu tergantung like and dislike aja gitu, ya, sehingga mempunyai kesempatan pada demokrasi ini untuk apa? Mengembangkan eh, kapabilitas atau kapasitas diri kita atau kemampuan kita itu potensi yang ada dalam diri kita itu sangat mudah dikembangkan, ya. Pada demokratis karena tadi menerima masukan dan sebagainya, nah ini kesempatan untuk pengembangan dirinya itu lebih besar. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya. Nah, karena pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang besar, mana kalau kita lihat secara umum itu pemimpin itu punya syarat yang seperti ini. Berpengetahuan luas, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang generalis, yang baik juga, berkembang secara mental. Nah, ini syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat ini yang harus benar-benar dimiliki apa? Ya, bisa berkomunikasi, ya, kemudian objektif, berpengetahuan jelas ya, berpengetahuan, kemudian bisa gimana kalau dia nggak punya pengetahuan sama sekali, gimana dia kalau misalnya tidak bisa mengkomunikasikan misi dan visinya, nggak bisa bernegosiasi dengan orang, nah itu kan sangat penting, ya. Prioritas, menentukan prioritas itu jelas. Kemudian berani, berani di sini adalah nggak berani ngambil risiko dan dia bersikap tegas. Ini hal-hal yang sangat dari sekian banyak itu ya tidak mungkin orang mempunyai semuanya ya kan. Tapi yang harus ada itu misalnya mempunyai pengetahuan, komunikasi, ya, kemudian bisa membuat skala prioritas, kemudian berani mengambil keputusan dan risiko serta dia bersikap tegas. Nah, kalau ini dimiliki saja, itu saya pikir organisasi itu akan berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun, ya, karena bagaimanapun baiknya bawahan itu tetap diwarnai oleh bagaimana pemimpin itu memimpin dalam sebuah organisasi. Karena kita tahu bahwa eh, apa ya, organisasi itu pasti akan sangat ditentukan oleh gaya gaya kepemimpinan itu sendiri, ya. Walaupun dalam organisasi yang menganut demokratis itu biasanya pergantian pimpinan asal organisasinya itu dalam dalam kondisi stabil tidak banyak berpengaruh, ya. Misalnya negara itu juga begitu. Negara-negara berkembang itu kalau ganti presiden gitu ya, ganti kepala negara gitu, biasanya kebijakan akan berubah secara drastis. Tapi beda dengan negara-negara maju. Negara maju itu ibaratnya setiap bulan ganti ganti pemimpin, nggak masalah, ekonomi tetap berjalan, kegiatan sosial tetap dan sebagainya. Karena memang sudah mapan, mereka masyarakatnya sudah lebih apa ya, terdidik gitu ya, sehingga mudah uh, pemimpin itu hanya sebagai apa ya, koordinator aja gitu, fasilitator aja gitu. Tapi kalau bagi negara berkembang, kita lihat begitu ganti presiden, ganti kebijakan, ganti ini, ganti itu akan merubah tatanannya. Ya, kamu sangat bisa merasakan misalnya ganti menteri saja, menteri pendidikan. Nah, itu kan sudah luar biasa perubahan kamu sebelum Makarim itu dengan kemudian jadi Makarim itu. Wah, itu perubahannya luar biasa itu. Bebas merdeka sampai bebasnya batas mana yang nggak tahu gitu. Oke. Nah, nah, kita lihat sekarang kepemimpinan dalam budaya organisasi.
Intinya di sini bahwa di dalam sebuah organisasi harus memiliki budaya, harus mempunyai value. Jadi budaya itu kan sebenarnya kumpulan nilai yang dianut oleh sebuah organisasi yang harus ditaati bersama. Dengan budaya yang jelas ini, maka setiap anggota organisasi itu akan tahu batasan-batasan mana, akan tahu bagaimana harus bersikap dan berperilaku. Contoh yang paling mudah saja ini maksud budaya itu apa sih? Kamu misalnya memanggil kakak tingkat kamu kan nggak mungkin kamu hanya kalau memang nggak kenal ya mau manggil namanya saja pasti pakai kak ya. Padahal sebenarnya nggak pakai kan juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya itulah budaya ya. Kemudian bagaimana kalau kamu ketemu dosen ada yang salam kemudian dicium tangan itu budaya. Nah, budaya ini harus ada setiap organisasi. Nah, budaya ini yang nanti akan membangun atau membranding dari organisasi itu sendiri. Karena biasanya misalnya cara menerima tamu. Bagaimana apa itu resepsionis itu menerima tamu seperti apa, kalau misalnya mengalami kesulitan seperti apa dan seterusnya. Ada yang kemudian ada organisasi yang dia yang resepsionis itu kalau ada setiap tamu harus diantar atau hanya diberikan petunjuk saja atau kalau misalnya sudah ada perjanjian maka harus seperti apa dan sebagainya. Nah, itu harus terus dikembangkan dalam sebuah organisasi karena itu akan menjadi citra, membangun citra perusahaan ya. Nah, yang penting di sini nilai-nilai yang dikembangkan dalam sebuah organisasi itu harus mengarah kepada tujuan organisasi ya. Dia harus dikelola dengan baik. Makanya kenapa sih perlu seragam? Kenapa sih misalnya untuk bagian ini dia harus menggunakan eh, apa ya baju pengaman ya, apa itu ATP ya, itu dan sebagainya. Itu kan sebenarnya termasuk value ya, nilai yang harus diikuti, standar operasi SOP. SOP itu termasuk bagian dari nilai nilai budaya ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini akan bagaimana nilai itu bisa diterapkan? Ya harus selalu diingatkan, ya harus selalu diingatkan atau misalnya biasanya pada saat rekrutmen dinyatakan diterima itu kan ada orientasi, maka dia akan diberikan penjelasan bahwa budayanya seperti ini, kebiasaan seperti ini, kalau masuk kantor tidak boleh pakai sendal misalnya, harus rapi, harus ini jalan yang boleh dilalui adalah jalan sudah ditentukan ya. Kalau mau masuk di Astra yang di mana itu di situ di mana itu Jakut itu. Itu yang boleh dilewati jalan kaki itu hanya yang dicat hijau saja ya. Itu tanpa melihat apakah dia itu karyawan rendahan ataupun direkturnya. Semua harus lewat di situ. Nah, itu adalah salah satu nilai yang dikembangkan. Kenapa seperti itu ya? Untuk mungkin tujuannya untuk mengatur lalu lintas seperti itu. Ya, termasuk misalnya bagaimana penggunaan sarana komunikasi, kapan dia boleh telepon, kapan boleh ini dan sebagainya, itu termasuk ya, itu harus ada seperti itu. Termasuk di dalamnya misalnya pengaturan apa ya, pengaturan di dalam memberikan imbalan, ya kemudian apresiasi dan punishment, kapan dia memperoleh apresiasi, kapan dia memperoleh punishment, prosedurnya seperti apa dan sebagainya. Itu semua harus bisa difahamkan atau diberitakan kepada pihak karyawan. Ya, nah, bagaimana cara mengembangkannya ini? Visinya harus jelas, kemudian alat ukurnya harus jelas. Ya, alat ukur di sini apa? Alat ukur kinerjanya. Ya,
Contohnya kalau bagian produksi, ya, bagian produksi itu mungkin mudah. Berapa banyak produk yang harus dihasilkan, berapa banyak yang reject, ya, dan sebagainya. Bagian marketing, berapa penjualan yang dicapai per minggunya, misalnya. Bagian keuangan, bagaimana caranya dia bisa memanfaatkan atau mengalokasikan dana-dana untuk pengembangan usaha, atau bagaimana dia bisa mendapatkan apa ya, kredit misalnya yang cepat dan murah dan seterusnya, ya. Nah, ini caranya seperti ini. Kemudian ini ada sistem imbalan seperti yang tadi sudah. Kemudian harus bisa ciptakan iklim kerja yang baik. Yang baik itu artinya terbuka dan transparan, ya. Jadi harus, kalau ada misalnya lowongan, ada manajer yang manajer produksi, oh, ternyata dia sudah memasuki masa pensiun. Ya harus, kalau misalnya siapa yang jadi manajer harus terbuka. Apakah dia apa berdasar dia lakukan tes, kemudian atau misalnya ada beberapa kandidat yang ditunjuk, kemudian dipilih berdasarkan apa dan sebagainya, kriterianya apa dan seterusnya. Nah, itu harus jelas sehingga mereka yang jadi atau dia yang jadi menjadikan polemik bagi mereka yang tidak jadi atau bawahannya. Kok bisa dia, kenapa padahal dia bla bla bla. Nah, ini jangan sampai seperti itu, ya, sehingga nanti ini eh, kerja timnya itu akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian karena masyarakatnya berkembang, apa yang itu disebabkan karena tuntutan yang semakin tinggi atau karena perkembangan teknologi dan sebagainya, ini kan perlu banyak inovasi. Inovasi itu akan terjadi kalau ada kreativitas. Kreativitas itu akan bisa menjadi inovasi kalau diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, ya kan? Ide-ide yang ada itu harus diserap, harus diterima, ya. Nah, baru kemudian yang namanya ada mulai dari proses mengembangkan ide sampai kemudian uji coba dan sebagainya masuk ke inkubasi, kemudian menjadi di-create, misalnya kalau itu produk ada di-create menjadi produk. Nah, itu nanti adalah prosesnya, ya. Nah, ini ya harus diberikan ruang yang ada, karena kita tidak mungkin akan seperti itu terus. Produk itu selalu berkembang, selalu ada inovasi. Kalau kamu lihat misalnya sekarang namanya minuman itu, ya, selalu saja kamu kan tergoda membeli itu karena oh ini rasanya sekarang ini ganti topping, toppingnya apa? Hanya beda di topping aja sudah merasa itu sesuatu yang baru. Itu kan masalah inovasi produk itu. Tapi dengan inovasi itulah sehingga bisa menarik customer. Ya sama aja di dalam sebuah kepemimpinan, ya dia harus terus mencari cara-cara terbaru untuk meningkatkan efisiensi. Intinya kan itu. Syukur nanti menjadi penemuan-penemuan baru, karena kita melihat misalnya sekarang ini di dalam mengelola sebuah organisasi dengan adanya kemajuan teknologi, orang tidak perlu rapat itu ketemu secara fisik, tapi cukup dengan daring, antar negara juga cukup dengan daring, tetapi semua berjalan, semua bisa terkoordinasi dengan baik. Nah, itu adalah salah satu wujud dari kepemimpinan dengan adanya inovasi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Ada Ibu. Nah, di dalam kepemimpinan itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ciri. Nanti yang bicara tentang pendekatan dalam kepemimpinan itu ada pendekatan ciri, perilaku, kekuasaan atau pengaruh. Ya, kekuasaan itu pasti ada pengaruh, ya. Kemudian pendekatan situasional dan pendekatan terpadu. Ada 5 pendekatan. Nah, secara umum, apa sih sebenarnya pendekatan ciri atau trade approach itu? Nah,
namanya aja ciri. Jadi ciri lebih pendekatan itu menekankan pada atribut pribadi dari pimpinan. Jadi sangat tergantung pada karakteristik pemimpinnya itu seperti apa. Apakah dia orangnya itu tenang, apakah dia orangnya emosional, apakah dia orangnya itu apa ya, kreatif, mudah tanggap terhadap perubahan dan sebagainya. Nah, ini intinya pada thread ini ya, dilihat dari karakter pemimpin itu sendiri, lebih dipengaruhi pada karakter kepribadian ya, kepribadian apa ya, itu sendiri ya. Kemudian berikutnya adalah perilaku, behavior. Nah, ini lebih kepada pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak dari pimpinan yang bersangkutan. Ini artinya apa ya? Kalau itu pada kepribadian karakter ya. Kalau ini tuh perilakunya, sikap, perilaku itu kan wujud dari karakternya itu seperti apa kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah pasangan pengaruh, pasangan sampai jadi ini kemampuan untuk mempengaruhi orang itu seperti apa? Kadang-kadang gini, dalam sebuah organisasi itu pemimpinnya itu justru pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan bawahannya yang mungkin pernah melakukan kesalahan atau mungkin karena dia termasuk orang yang tidak tegas sehingga kalau ada apa-apa itu justru tidak mengadu ke pimpinan pucuk pimpinannya tapi justru yang ke bawahannya ini diharapkan yang bawahnya itu nanti yang ngomong langsung ke atasannya. Jadi bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud kekuasaan sama pengaruh. Jadi artinya orang mempunyai kekuasaan belum tentu dia mempunyai pengaruh gitu ya. Yang nyetir lah gitu loh. Misalnya saja ya. Misalnya saja, eh, sekarang ini kan apa ya, orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu harusnya kan dia mempunyai pengaruhnya lebih besar, kan gitu. Tapi ternyata kan belum tentu seperti itu. Kita lihat saja misalnya sekarang ini Amerika dengan Israel. Kalau kita lihat negaranya aja gede, gede Amerika. Mungkin orang menganggap kayanya juga kayak Amerika. Tapi Amerika dalam hal ini Trump itu tidak berdaya menghadapi Netanyahu. Gitu. Terlepas dari apapun, nah itu artinya apa? Kekuasaannya dia tinggi, tapi pengaruhnya lebih kecil gitu. Ya mungkin tingkat kepercayaannya itu rendah, bisa jadi seperti itu. Atau misalnya karena utang budi bisa jadi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah situasional. Nah, kalau situasional ini lebih dilihat bahwa di dalam melaksanakan atau dia menerapkan gaya kepemimpinannya itu tergantung situasi yang ada. Seperti sekarang ini ya. Sekarang ini kan dalam orang selalu mengatakan ini kayak persiapan PD3 gitu ya, Perang Dunia 3 gitu. Sehingga sekarang krisis ya karena terjadi perang antara Iran dengan Israel yang bersekutu dengan Amerika ini berakibat pada Hormuz yang ditutup. Padahal di sana katanya 20% minyak itu lewat di sana. Nah, ini akibatnya apa? Di harga minyak yang naik. Padahal minyak itu adalah kebutuhan utama bagi setiap negara ya karena itu energi utama kita kan gitu. Nah, ini kan berdampak Pak secara ekonomi. Nah, kalau ekonominya berdampak pasti nanti secara sosialnya iya. Ini akan memicu nanti secara keamanan dan sebagainya.
baginya saja kalau dampak dari perang Iran sama Israel ini, ya, negara-negara seperti Qatar, ya, Arab Saudi, daerah-daerah situlah, ya, itu sudah bandaranya sudah tutup, ya. Mesir itu malah benar-benar sudah tutup, ya. Tidak 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 ada penerbangan sama sekali. Nah, ini berapa rupiah atau berapa dolar kerugian yang dialami oleh negara tersebut dengan adanya perang itu. Nah, artinya pemimpin negara itu kan mengambil keputusannya atau mengambil kebijakannya dilihat dari situasi yang ada. Karena kalau nekat dia beroperasi bisa jadi nanti akan membahayakan nyawa para penumpang atau masyarakat setempat, kan bisa jadi seperti itu gitu. Nah, sehingga ini dipertimbangkan seperti itu. Nah, kalau dalam sebuah organisasi bisnis misalnya, ya harus dilihat kondisi masyarakatnya seperti apa, daya beli masyarakatnya seperti apa, kompetitornya seperti apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Itu kan salah satu upaya untuk upaya pemimpin untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, yang terakhir tentunya di dalam pengambilan keputusan tidak hanya dipertimbangkan satu hal saja, tapi berbagai hal, sehingga dikatakan di sini pendekatan terpadu. Artinya melihat perpaduan antara apa dengan apa, sehingga dia mencapai kebijakan yang lebih baik dan sehingga tujuan tujuan organisasi itu bisa tercapai. Ya, nah, kita lihat sekarang di dalam kepemimpinan secara konseptual itu kita bisa mengenal adanya proses intra-individu, proses diadik, kelompok, dan organisatoris. Nah, ini adalah teori-teori kepemimpinan dengan pendekatan ini. Ya. Yang seperti apa yang intra ini? Ya. Teorinya adalah ini, ya. Nah, yang kedua adalah diadik. Diadik itu lebih kepada hubungan antara atasan dengan bawahan, ya. Jadi hubungan antara atasan dan bawahan itu seperti apa? Apakah bisa saling mempengaruhi atau tidak, atau bisa berinteraksi dengan baik atau tidak? Nah, itu pada diadik. Yang ketiga adalah kelompok. Nah, ini lebih kepada efektivitas, teori efektivitas. Jadi pada proses kelompok ini kita menilai bagaimana eh, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin itu memiliki atau berhasil atau tidak diukur oleh seberapa banyak atau berapa persen tujuan organisasi itu bisa dicapai. Sehingga kita bisa menilai, oh ternyata gitu, ya. Nah, yang terakhir udah ini. Nah, kalau proses organisasi itu lebih terbuka, ya. Nah, teori kepemimpinan yang lain adalah ini nanti ada kontingensi universal dengan kontingensi, ya, pemimpin dengan berpusat pada pemimpin atau berpusat pada pengikut. Artinya kalau berpusat pada pemimpin itu yang tadi autokratis, kalau pengikut ya berarti yang demokratis tadi, ya. Jadi bagaimana uh, mana yang akan dipilih gitu. Nah, sebenarnya di dalam prakteknya itu tidak akan hanya satu, ya. Ada kombinasi dari berbagai ini, ya, berbagai teori kepemimpinan ini. Kadang-kadang ada gabungan antara mungkin antara berpusat pada pimpinan dengan deskripsi gitu, ya, karena memang tuntutannya pada saat itu seperti itu gitu. Jadi tidak bisa pasti seperti itu. Tapi secara
secara terpisah kita bisa melihat gitu ya, lebih cenderung kemana. Jadi sebenarnya ini kecenderungan saja gitu. Nah, kita lihat pada teori pemerintahan yang menekan pada pusat itu apa yang dilakukan, apa atau yang dilakukan atau apa yang diminta oleh pemimpinnya itu ya dilakukan gitu. Jadi menganggap bahwa semua aktivitas itu tergantung pada bagaimana order dari pemimpin. Ya. Tapi kalau pada apa pada pengikut itu tidak. Jadi lebih pada bottom up lah gitu ya. Sifatnya bottom up. Ide-ide dari bawah itu kemudian disaring, kemudian di ini kemudian di-create jadi sebuah aktivitas ya. Nah, itu menjadi tujuan bersama. Tapi kalau berpusat pada pemimpin itu top down ya. Jadi apa yang diperintahkan ya udah itu yang dilakukan. Tapi biasanya di dalam sebuah organisasi yang non militer ya itu lebih kepada kombinasi antara pemimpin dengan peserta atau pengikut ya, bawahan. Nah, kemudian deskriptif, proses kepemimpinannya seperti apa? Kenapa dia seperti itu kan gitu? Kenapa dia ngambil keputusan seperti itu? Kenapa apa aturan mainnya seperti itu, SOP-nya seperti itu? Nah, ini biasanya deskriptif seperti itu. Pada perspektif ya, pemimpin itu gimana caranya bisa efektif ya dengan mengidentifikasikan kondisi-kondisi yang dibutuhkan dengan menggunakan perilaku yang lebih efektif ya. Misalnya kalau cara belajar kamu saja dengan saya kan berbeda. Kalau kamu sekarang ini lebih mudah mencabernya dan kemudian jawabannya dengan tanya ChatGPT itu gitu ya. Artinya itu teori perspektifnya itu lebih dominan ya. Karena dengan pertanyaan yang ada, dengan kasus yang ada, itu dengan dimasukkan di situ berbagai alternatif jalan itu asal perintah kita itu jelas, ya, itu akan mudah memperoleh jawabannya. Sementara kalau pada masa saya dulu kan tidak. Harus cari dulu sumbernya yang mana, bukunya mana, membandingkan antara satu satu pendapat dengan pendapat yang lain, baru kita bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Tapi secara apa? Kalau dilihat dari efektivitasnya ya efektivitas kalian gitu ya, karena waktunya terbatas apa? Nggak usah kerja keras itu ya. Jadi kalau saya dulu misalnya ada namanya dulu saya mendapatkan kuliah namanya Kapital Selekta. Kapital Selekta itu khusus untuk membahas kasus gitu ya. Kasus itu disiapin oleh oleh dosen gitu ya, kemudian dibagi gitu satu kelompok hanya 2 orang gitu. Nah, dan itu kasusnya bukan satu ya. Karena dalam satu semester itu memang kasus-kasus di dalam perusahaan, baik itu menyangkut sumber daya manusia, marketing, finansial gitu ya, kemudian capital itu semua ada. Jadi 2 orang tapi ada 4 gitu. Nah itu kan butuh antara satu yang lain kasusnya beda gitu ya. Nah itu kan harus mencari sumbernya itu berbeda. Sekarang tinggal enak sekali gitu ya. Tapi dengan semua ada kelebihan, lebih efektif, nggak banyak membaca, sudah bisa dapat, kemudian tinggal nyari, mungkin jawabannya sudah ada, tinggal nyari, cocokin aja, bener nggak ini teorinya seperti ini kan. Kalau saya dulu kan nggak, cari dulu baca buku banyak gitu ya. Jadi nggak ada dulu namanya mahasiswa nggak baca buku, paling nggak baca buku tuh ya, satu mata kuliah tuh minimal itu 4 buku itu ya. Udah tebel-tebel baca semua gitu ya. Satu bab aja bisa bandingin satu sama yang lain. Nah, ini seperti ini. Karena ya ini, kita harus mampu mengidentifikasikan tadi
Apakah benar kondisinya seperti ini, dalam kondisi seperti ini benar nggak kalau dia akan diterapkan seperti ini kan? Itu masalahnya. Jadi ada uji semacam uji cobanya gitu, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah teori universal, ya. Universal itu artinya bahwa ini digunakan dalam segala situasi, ya. Dan teori ini bisa saja deskriptif atau perspektif, ya. Lebih kepada fungsi, misalnya, atau sampai batas-batas tertentu saja. Di teori-teori ini sebenarnya lebih kepada untuk memecahkan kasus mana yang lebih tepat dengan setahu situasi yang seperti itu menggunakan teori yang mana atau perpaduan antara teori apa dengan apa. Intinya itu sebenarnya. Pada teori kontingensi, namanya aja kontingensi saja, jadi situasinya itu hanya tertentu saja, ya. Oh, kalau dalam situasi perang maka harus ditetapkan misalnya gaya kepemimpinannya harus otoriter, jangan banyak diskusi. Kalau banyak diskusi nggak akan ada keputusan, nggak bergerak gitu. Nah, itu kontingensi, ya. Nah, itu artinya orang itu dalam kondisi tertentu itu gini, tidak harus seorang pemimpin itu kalau menghadapi masalah, misalnya ada karyawan yang salah, bukan berarti menghadapi karyawan yang salah itu dihadapi dengan jalan keluar yang sama. Tidak harus seperti itu. Tergantung, ya, tergantung seperti apa gitu. Karena ini biar tidak menimbulkan konflik gitu ya, biar nggak menimbulkan konflik pada konteks ini. Jadi ini keberlakuannya itu hanya tertentu saja, tidak harus sama. Ya ibaratnya kalau orang sakit gini lah, sama-sama sakit flu. Nah, itu kan dosis yang diberikan akan berbeda, tergantung itu di atas mana. Kalau hanya flu saja, oh cukup ini. Kalau flu-nya udah berat, oh berarti harus begini, gitu. Ya, oke. Jadi itu gambaran umum tentang eh, apa kepemimpinan. Yang jelas di sini tadi ya pada konsep kepemimpinan itu kan ada berapa tadi? Ada berapa? Eh, ada empat kan? Ada intra individu, ada diadik, ada kelompok dan organisasi. Intinya pada eh, apa intra individu itu tadi apa? Karakter seseorang. Karakter itu bisa cara berpikirnya, motivasinya, nilainya, persepsi, dan kepribadian. Nah, itu pada intra individu. Ya. Sehingga nanti kita bisa melihat kesadaran dirinya seperti apa. Nah, yang kedua apa? Atau kalau kamu biasanya kalau kesadaran diri itu apa? Self awareness ya, sadaran diri ya. Kemudian berkaitan dengan apa? Self confidence, kepercayaan dirinya seperti apa. Nah, pada intra individu ini dia tidak berhubungan dengan orang lain. Contohnya seperti apa gitu. Misalnya, kalau ada seorang pemimpin, dia eh, mengalami tekanan yang berat, gitu ya.
tetapi dia bisa mengendalikan emosi, ya, sehingga dalam mengambil keputusan itu tetap bersifat rasional, gitu. Kalau individu itu seperti itu. Nah, beda dengan diadik. Kalau diadik apa? Hubungan antar dua individu. Siapa dua individu itu? Tadi saya katakan pemimpin dengan pengikutnya, ya. Artinya apa? Ada hubungan interpersonal satu lawan satu gitu loh. Antara siapa? Antara pemimpin dengan anggotanya. Cirinya apa kalau begitu? Ya interaksi individunya, ya. Hubungannya seperti apa? Lebih kepada kualitas hubungannya. Apakah dia itu mempunyai tingkat kepercayaan apa enggak, komunikasinya baik apa enggak, sehingga kita lihat misalnya, kenapa sih yang disuruh si A terus, oh kalau ternyata A itu bisa dipercaya kalau dikasih tugas itu diselesaikan sesuai dengan tepat waktu. Nah itu kan karena ada kepercayaan, kualitas hubungannya baik, ada interaksi individunya juga baik. Antara siapa? Antara pimpinan tersebut dengan si A. Ya. Nah, nanti di dalam konteks teori itu bisa kita munculkan elemen X, ya. Jadi teorinya apa itu? Number exchange gitu ya. Bentuk ininya apa ini misalnya? Kamu misalnya mendapatkan perhatian khusus dari dosen gitu karena dianggap kamu bisa menghasilkan karya apa gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, itu adalah proses diadik itu seperti itu. Karena ada hubungan kedekatan antara pimpinan dengan bawahan, antara satu orang dengan orang yang lain, gitu ya. Kan ada ya di antara kalian misalnya dimintain tolong sama dosen untuk membantu apa gitu. Nah, itu kan karena ini namanya proses diadik itu seperti itu. Karena ada karena percayaan tadi. Mungkin bukan karena tahu sendiri, bisa jadi karena rekomendasi dengan yang lain gitu ya. Nah, kalau kelompok jelas ya, itu tim atau kelompok. Nah, eh, dinamika kelompok itu penting. Nah, kalau namanya kelompok pasti ada koordinasi, ada kolaborasi, ada komunikasi tim. Nah, pimpinan itu sebagai apa? Ya sebagai fasilitator saja. Tuh. Ciri dari proses kelompok itu seperti itu. Nah, yang terakhir apa? Organisasi tadi. Ya, organisasi itu lebih kepada apa? Bagaimana membangun sistem, membangun budaya, membangun strategi. Tadi saya katakan, oh UNJ itu pengen menjadi world class university. Oh berarti harus dibangun sistemnya seperti apa, proses pembelajarannya, budaya yang dikembangkan seperti apa. Ya, bisa jadi nanti lama-lama karena memang akan terwujud itu, maka nanti di dalam proses pembelajaran tidak memakai berbahasa Indonesia, tetapi berbahasa Inggris atau minimal bilanguage, gitu ya. Sebenarnya strateginya seperti apa tadi saya contohkan, misalnya apa? Membuka kelas internasional. Yang tadi sekarang ini hanya berbahasa Inggris, nanti ditingkatkan 3 tahun. Mungkin ini kan masih tahun ketiga ya. Mungkin tahun depan itu sudah ada MOU dengan eh, universitas negeri di luar negeri, apakah itu di Monash, apakah itu di Singapura, apakah itu di Malaysia. Sekarang ini yang bisa yang berjalan itu dengan Malaysia, yang secara intensif itu dengan Malaysia, baik itu kerjasama untuk mahasiswa maupun dengan dosen. Jadi dosen itu kalau penelitian internasional itu biasanya lebih mudah untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi Malaysia, UTM misalnya, karena memang sudah ada MOU-nya dan dia juga butuh kita gitu. Tapi kalau untuk Singapura itu karena banyak di Singapura tuh
belum ada ya, belum ada karena Singapura tuh program studinya untuk ekonominya itu tidak sama dengan kita gitu. Nah, ini yang dijajaki adalah Australia, ya, Monash ya. Monash itu sudah ada MOU-nya, mungkin tahun depan secara real akan ada gitu. Baik, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada tidak? Kok diem aja kamu semua? Sejauh ini belum ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada, jadi untuk pertemuan minggu depan berarti sudah mulai presentasi dan dikumpulkannya 3 hari sebelum presentasi semua sudah di-share di grup ya. Nama filenya babnya aja biar mudah. Nah, itu kan komponen yang harus ada, itu semua harus ada, kasusnya harus ada, peta konsepnya harus ada, dan sebagainya. Itu untuk mempermudah kita semua di dalam melihat sebenarnya isinya apa gitu. Nah, saya berharap di share di grup itu setiap mahasiswa semua nanti punya materi bab leadership ini ya. Jadi tidak ada saya nggak siap nggak itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan.